Konflik di tubuh PMI kian meruncing setelah kubu Agung Laksono menggelar munas tandingan untuk memilih ketua umum PMI yang baru. Dalam munas itu, Agung terpilih jadi ketum. Walhasil, saat ini ada 2 kepengurusan PMI. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham dan akan kami uraikan kronologis dari waktu ke waktu. Yang kami lakukan adalah sesuai dengan usulan ADART pada forum tertinggi PMI, kata Agung, seperti dikutip dari Antara. Sehari sebelumnya, PMI telah menggelar munas dan kembali menetapkan Yusuf Kalla sebagai ketum PMI. Mantan Wapres era Jokowi dan SBY itu sudah 15 tahun jadi ketum PMI. Dalam munas tersebut, Agung Laksono juga sebagai salah satu kandidat. Namun, Agung gagal mengamankan dukungan dari minimal 20% suara. Di lain sisi, dukungan untuk JK mencapai lebih dari 50%. Sesuai aturan, dukungan mayoritas dipilih secara aklamasi. Menghadapi upaya pendongkelan, JK tak tinggal diam. JK mengaku sudah melaporkan Agung ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu, kata JK kepada wartawan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Kementerian Hukum perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan PMI. Perebutan kursi ketua PMI, kata Adi, mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Secara politik juga, PMI ini tidak penting. Justru publik bertanya-tanya, kenapa sampai ada dualisme? Peneliti bidang politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, punya pendapat berbeda. Menurutnya, justru posisi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan bobot politik yang signifikan bagi siapapun tokoh yang menguasainya. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, PMI punya jejaring luas, hadir di lebih 30 provinsi dan 500 kabupaten kota. Pada 2019, jumlah relawan PMI bahkan diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. PMI juga punya dana yang tak terbatas, disebutkan pada pasal 30.01 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah kenapa, kata Wasisto, posisi ketum PMI diperebutkan. PMI bukan hanya organisasi kemanusiaan, tetapi juga memiliki daya tarik politik. Selain dari donasi, PMI juga disokong pemerintah pusat dan daerah lewat APBN dan APBD. Dari pengelolaan darah, PMI juga dapat duit. Untuk darah biasa misalnya, biaya pengganti pengelolaan darah yang dipatok PMI mencapai Rp490.000 per kantong. Untuk plasma darah konvalesen, BPBD-nya mencapai Rp2,25 juta.